Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel dan masih dalam rangkaian kelas perencanaan pengajaran pada pertemuan yang keempat. Video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang kurikulum dan saya harap kalian pun sudah memberikan opini kalian atau pendapat kalian di kolom komentar pada video sebelumnya ya, karena itu menjadi salah satu bentuk atau bukti kehadiran kalian pada kelas perencanaan pengajaran pertemuan kali ini. Kalau belum, please stop dulu videonya, tulis dulu opini kalian. Oke, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu desain pembelajaran. Sebenarnya, sebelumnya kita sudah membahas kurikulum. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang seorang guru, kurikulum itu bukan ranahnya. Maksud saya, ketika kita bicara tentang kurikulum, maka stakeholder yang berkewenangan untuk mengotak-atik kurikulum adalah pemangku kebijakan. Dalam hal ini misal kementerian atau pemerintah. Nah, pada slide awal di materi kurikulum saya sebutkan ada diagram yang menunjukkan ada kurikulum, silabus, dan RPP. Maka bicara guru, maka ranahnya itu pada silabus dan RPP. Walaupun pada pelaksanaan di lapangannya, sekolah sudah biasanya memberikan silabus yang sudah ada. Jadi guru juga tidak memiliki hak prerogatif untuk mengotak-atiknya. Tinggal RPP. Nah, RPP ini menjadi media eksplorasinya guru, menjadi tempat untuk guru mendesain pembelajaran. Maka kali ini materi tentang desain pembelajaran akan membahas tentang bagaimana guru dalam merancang pembelajaran yang tetap berpacu atau berpatokan pada atau berpedoman pada kurikulum. Gitu. Gambaran umumnya seperti itu. Well, sudah siap belajar? Sekali lagi pastikan kalian memutar video ini di laptop kalau bisa, dan please jangan sambil rebahan, oke? Kita lanjut. Dari materi kali ini, kita akan membahas tentang empat ini, merumuskan tujuan atau kompetensi dasar, taksonomi Bloom, membuat peta kompetensi, dan merumuskan tujuan khusus atau indikator. Perlu diketahui bahwa ketika kita sudah membahas 3 kurikulum ya, KBK, KTSP, dan Kurtilas, maka pasti kalian merasakan ada irisan atau ada kesamaan di antara 3 kurikulum itu. Mungkin perbedaannya hanya kepada istilah atau teknis pelaksanaan atau rangkaiannya. Tapi sebenarnya intinya atau maknanya sama gitu ya. Nah, di sisi lain juga dengan adanya 3 kurikulum atau beberapa kurikulum yang pernah kita lalui atau yang pernah Indonesia lalui, maka ada beberapa istilah yang juga suka berganti. Kenapa di sini saya menggunakan atau, di sini saya menggunakan atau? Karena yang ingin saya tanamkan bahwa kurikulum sangat mungkin akan berubah. Buktinya kan beberapa tahun belakang kita menyaksikan ada perubahan. Tahun ke depan berarti mungkin juga akan ada perubahan. Maka bisa dimungkinkan juga istilah pun akan berganti. Tujuankah, kompetensi dasar, ada juga capaian pembelajaran. Jadi apapun itu istilahnya, maknailah bahwa itu maksudnya itu tentang tujuan besar. Gitu. Jadi saya harap kalian tidak terganggu dengan istilah-istilah yang ada. Intinya tetap sama, tujuan besar yang ingin dicapai. Maka di sini saya coba kerucutkan saja tujuan atau kompetensi dasar agar kalian tidak bingung. Nah, taksonomi Bloom menjadi salah satu rangkaian dalam merumuskan tujuan atau kompetensi dasar. Apa itu taksonomi Bloom nanti kita bahas. Lalu ada membuat peta kompetensi dan tujuan khusus. Sekali lagi, ini juga tentang istilah. Ada tujuan khusus, ada indikator, ada capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran. Apapun itu istilahnya, yang jelas maksudnya adalah ketika ada tujuan besar, ada tujuan umum, maka ada tujuan khusus yang lebih detail lagi. Ada kompetensi dasar, maka ada indikator. Gitu ya. Jadi semoga kita tidak terganggu dengan istilah-istilah yang ada. Nanti ketika kalian PKM di sekolah, ketika istilah berganti, kalian tidak akan terganggu karena sudah paham. Yang penting maknanya adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Seperti itu. Semoga bisa terbahas semua. Mari kita lanjut ya. Nah, sebagai awalan, saya ingin menampilkan sebuah gambar yang ada di layar.
terlihat seperti seorang siswa dan siswi yang tampak bahagia, mungkin bisa kita istilahkan apa ya? Sukses, berhasil, berprestasi, bisa ya? Coba kita maknai bahwa ini adalah potret dari seorang siswa atau pelajar yang berprestasi. Di sisi lain, ini jelas ya, seorang mahasiswa yang tampak bahagia melemparkan toganya berarti lulus. Nah, ini tentang apa sih? Ini tentang sebuah kesuksesan. Maka dari gambar-gambar ini yang ingin disampaikan kepada kalian adalah ini semua tentang tujuan, tentang goals. Nah, apa kaitannya dengan desain pembelajaran? Di minggu pertama kalau tidak salah saya pernah sebutkan bahwa keliru ketika kita menentukan strategi belajar dulu, strategi pembelajaran dulu, baru kita menentukan tujuan. Sangat keliru. Yang benar adalah kita coba tentukan tujuannya dulu. Tujuan kita adalah tujuan besar kita ya ingin peserta didik kita sukses. Atau kita sebagai murid, kita sebagai peserta didik, ingin kita jadi seorang yang sukses. Tapi kalau kita tarik ke dalam mata pelajaran, ke dalam dunia, atau ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, pasti kan tujuannya agar peserta didik kita dapat lulus di mata kuliah kita, atau dapat lulus di mata pelajaran kita. Nah, tujuan besar itu bisa kita rancang melalui desain pembelajaran. Contoh lain, ada tampilan rumah ya di hadapan kalian, dan rumahnya cukup apik dan bagus. Bagi seorang arsitek, ketika sudah menggambar, maka langkah selanjutnya membuat kerangka, langkah selanjutnya bisa membuat rekomendasi untuk abang mandor atau untuk tenaga sipilnya, teknik sipilnya, bahan-bahan apa saja yang recommended, entah dari semennya kah, pasirnya kah, bataknya kah, dipilihlah bahan-bahan yang qualified dengan rancangan yang ingin dibangun, gitu ya. Jadi kalau dalam dunia arsitek, ketika sudah ada tujuan besarnya, baru di breakdown menjadi strategi-strateginya. Sama slide ini dengan slide sebelumnya tadi. Esensi yang ingin disampaikan adalah ketika kita sudah memasang target, memasang tujuan, baru kita bisa membuat desain pembelajaran. Oleh karena itu, berbicara tentang desain pembelajaran, langkah-langkahnya adalah pertama, yang harus dilakukan pertama kali adalah merumuskan tujuan atau kompetensi dasar. Kalau tadi kita bicara pada peserta didik kita, tujuan kita adalah ingin mereka lulus di mata pelajaran ini, maka itu menjadi target besarnya, tujuan besarnya. Setelah kita sudah memiliki tujuan besarnya, nah baru kita melakukan analisis pembelajaran dan ya harusnya menulis tujuan khusus. Ketika kita sudah dapat tujuan besarnya, maka mari kita turunkan menjadi tujuan khususnya, tujuan kecilnya. Nah itu dalam rancangan desain pembelajaran harus seperti itu ya. Makanya ada kompetensi dasar, ada indikator. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Jadi, desain pembelajaran ini tentang bagaimana kita menetapkan tujuan lalu membreakdown-nya menjadi strategi-strategi. Setelah itu langkah ketiga, menyusun alat penilaian hasil belajar. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah memasang target besarnya adalah peserta didik kita dapat lulus dari mata kuliah kita atau dari mata pelajaran kita. Terus tujuan khususnya peserta didik kita misalnya ya dapat menyelesaikan rangkaian pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, alat penilaian gunanya apa? Alat penilaian adalah untuk menunjukkan seberapa menguasainya sih peserta didik kita sampai dikatakan bisa lulus dari mata pelajaran kita. Kita tetap butuh nilai, kita tetap butuh tolak ukur. Gak bisa serta-merta, oh dia lulus, oh dia nggak lulus. Tapi nggak ada instrumennya. Maka ketika kita sudah menentukan tujuan, kita harus menentukan alat penilaiannya. Gitu. Pada umumnya, memang kalau kalian punya mungkin rekan yang bekerja di sekolah, menyusun penilaian hasil belajar itu biasanya dilakukan di akhir, menuju UTS atau menuju UAS. Itu kenyataannya, tapi sebenarnya idealnya semoga kita bisa menerapkan yang lebih ideal ya, kalian bisa menerapkan yang lebih ideal, baiknya di awal, gitu. Walaupun mungkin kasarnya saja, coret-coretan aja, yang penting ada panduan, ada patokannya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Lalu langkah keempat, menyusun strategi pembelajaran. Sebagai gambaran, strategi pembelajaran itu terdiri dari metode, model, pendekatan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Lalu, mengembangkan bahan pembelajaran. Nah, ini adalah rangkaian
ketika kita ingin membuat atau merancang pembelajaran. Nah, pada video ini kita akan fokus pada 2 poin ini. Bagaimana kita merumuskan tujuan atau kompetensi dasar dan merumuskan tujuan khusus atau indikator. Oke, mari kita lanjut. Langkah pertama kita harus merumuskan tujuan atau kompetensi dasar. Nah, dalam menentukan tujuan atau merumuskan tujuan juga tidak serta-merta asal. Ada prosedurnya, ada rumusnya. Dan ini adalah rumusnya. Kalimat tujuan atau kompetensi dasar harus berupa kalimat kata kerja dan operasional, serta menunjukkan kegiatan yang dapat dilihat. Harus berupa kata kerja, operasional, yang menunjukkan kegiatan yang dapat dilihat. Nanti saya gambarkan, ada beberapa kata kerja yang tidak dapat menunjukkan kegiatan yang dapat dilihat. Misal, memahami. Memahami itu kata kerja. Tapi kira-kira, kalau kita memiliki tujuan besar kita, peserta didik akan memahami mata pelajaran matematika. Itu tujuan besarnya misalnya. Bagaimana kita bisa melihat siswa kita atau peserta didik kita memahami mata pelajaran matematika? Memahami itu kan sifat-sifatnya internal ya. Dikatakan paham kalau dia bisa menjawab. Berarti baiknya memahami ini kita ganti saja dengan peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menjawab lebih bisa dilihat ya. Ada jawabannya, ada pekerjaannya. Tapi kalau memahami, sifatnya berpikir, tidak bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Hindari kata-kata kerja yang tidak dapat dilihat. Yang tidak menunjukkan intangible, tidak dapat dilihat. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, terdiri dari 4 bagian. Dalam kalimat tujuan itu ada orang yang belajar menggunakan istilah akan dapat sehingga berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Jadi, peserta didik akan dapat menjawab soal matematika. Akan dapat kan memprediksikan ya, maksudnya nanti nih dia ketika sudah mengerjakan, sudah diberikan soal, akan bisa ngerjain nih. Gitu. Lalu kata kerja harus berbentuk aktif, ini mengulang rumus yang pertama ya. Nih, kalimatnya ada contoh katanya ada menyusun, menggunakan, dan harus menggunakan objek, seperti pengolahan angka, pemasaran. Ini masih gambaran ya, mungkin kalian masih bingung, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. Ya, sudah ada lingkaran kira-kira? Sudah ketebak? Oke, kita munculkan saja. Contoh yang pertama, peserta didik akan dapat membuat data profit perusahaan dengan Microsoft Excel. Rumus yang disebutkan yang di slide sebelumnya harus ada yang belajar. Yang belajar siapa? Nah, ini peserta didik. Dan harus berorientasi pada hasil. Akan dapat. Boleh akan saja, boleh dapat saja, atau keduanya. Lebih baik keduanya. Tapi yang lebih umum sih mungkin akannya hilang. Hanya dapat saja. Gitu. Membuat nih, kata kerja objektif yang dapat dilihat.